penjarain Inara nggak sih bang terkait Siapa? Mawa bisa penjarain Inara nggak sih bang terkait perselingkuhan itu? Rifahnya yang laki-laki. Pertama, apakah sudah cukup bukti untuk perzinahan? Itu dulu. Sudah cukup bukti nggak untuk perzinahan? Ya, kalau sudah cukup bukti, ya tentu bisa dipidanakan. Nah, tentu untuk mengetahui sudah cukup bukti, perlu dilihat yang jelas kawin siri bukanlah jadi alasan bahwa seseorang bebas dari perzinahan. Karena suatu hubungan intim yang sah di mata hukum harus menikah secara hukum negara. Ya, kalau hanya sebatas kawin siri itu belum dianggap sebagai pernikahan yang sah. Pertanyaan berikutnya adalah dalam suatu, ini secara umum ya, dalam suatu tindak pidana perzinahan tidak bisa mengatakan bahwa aku tidak tahu dia nikah. Aku tidak tahu pasangan saya itu sudah punya istri. Ya, itu suatu alasan yang berat untuk dipakai untuk membebaskan diri. Nanti semua orang mengatakan begitu. Aku nggak tahu dia punya suami gitu loh. Ya, jadi kurang beralasan mengatakan saya tidak tahu dia punya istri. Ya, masa nggak tahu identitas laki? Masa nggak tahu identitas lakinya sedangkan mereka sudah menempuh kenikmatan dunia gitu loh. Ya, apalagi? Ya, sebaliknya nih bang, Inara katanya ingin melaporkan Mawa terkait illegal akses nih bang. Apa? Illegal akses terkait CCTV yang beredar. Itu mah hal kecil itu mah. Di Indonesia illegal akses masih termasuk hal kecil. Itu bukan tindak pidana serius, ya. Artinya apakah bisa dipidanakan bang Mawanya? Tidak, illegal akses tidak menjadi penghalang adanya kalau benar ada dugaan tindak pidana perzinahan. Ya. Inara juga melaporkan suaminya si Insan terkait penipuan. Apakah laporan itu kuat bang? Soalnya kan ini penipuan bisa dibilang status lah gitu, bukan penipuan yang kemana-kemana gitu. Begini loh, mereka itu kan belum nikah secara hukum negara. Ya, mereka belum nikah secara hukum negara. Mau ditebuk, mau si cowok berbohong atau tidak pun, yang jelas itu belum nikah secara hukum negara. Ya, artinya bahwa kalau benar bisa dibuktikan bahwa si cowok itu udah punya istri, ya, dan ternyata dia masih berhubungan intim dengan suami orang, yaitu termasuk tindak pidana perzinahan. Itu aja kuncinya. Kalau dia ada bukti, ya, kalau ada bukti. Nah, tentu ada pertanyaan berikutnya. Apakah benar si mantan suami yang menyebarkan video tersebut? Ya, kalau apakah tersebar atau tidak? Saya belum tahu tersebar. Kalau memang tersebar, kok gua nggak dapat gitu loh. Tapi kan udah di tangan Tar dulu. si Mawa nih bang. Apa? Tapi kan videonya udah di tangan Mawa. Di tangan siapa? Di tangannya Barang bukti. Tapi kan dijadikan barang bukti aja kan, bukan untuk disebar luas. Makanya kalau disebarkan itu kan harus bisa diakses, oleh publik, ya, ya kan. Jadi itu masih menjadi pertanyaan, apakah itu termasuk apa itu namanya itu menyebarkan informasi, menyebarkan video porno. Itu apa? Kalau cuma illegal akses mah itu mah hal sepele, itu mah bukan tindak pidana serius. Tiap hari aku masuk ke depan rumah dia, apa gua bisa di penjara? Tapi bang, bisa dikatakan illegal akses itu seperti apa sih bang? Illegal akses itu di Indonesia bukan merupakan tindak pidana serius. Kalian fokus ke arah apakah terjadi perzinahan, apakah benar video itu disebarkan. Itu yang jadi utamanya. Illegal akses mulu, illegal akses. Bang, berarti dengan adanya laporan Memang di Indonesia illegal akses itu tidak pidana, tapi bukan tidak pidana serius. Ya, apalagi si cowok kan mengatakan karena anak saya masih di situ katanya kan. Ancaman hukumnya apa tuh bang? Apa tuh? Itu illegal ancaman hukum yang paling berat. Lupa gua. Bang, tapi dengan adanya laporan Mawa untuk Insan dan Inara terkait perzinahan itu bisa dibilang juga atau bisa dikatakan juga kalau Inara itu bentar lagi akan mendekam di penjara bang? Mau nanya ke gua, nanya ke Polsek tuh.
Ya nanya dong, jangan nanya ke gua pertanyaan. Kan ini kan videonya kan itu didapatkan dari rumahnya Inara yang sebenarnya itu atas rumahnya atas nama Virgon karena dulu waktu masih jadi Makanya sudah disebarkan enggak itu dulu. Tapi ingat, ada juga tindak pidana lain. Tindak pidana membuat video porno juga tindak pidana. Ya hati-hati. Jadi walaupun tidak disebarkan, tindak membuat video porno termasuk juga tindak pidana. Ngerti nggak? Membuatnya sendiri termasuk tindak pidana. Itu termasuk kena undang-undang pornografi. Ancaman hukumannya berat itu. Di atas 10 tahun itu. tapi kan nggak ada niat, maksudnya CCTV itu Emang nggak ada niat, bagaimana nggak ada niat gua? Orang lagi berdesah-desah lu videoin mah. Itu udah niat banget lu. Bonyong lu. CCTV-nya tadi bang. Ya udah tahu lah, disengaja diarahkan ke ranjang. Dan kalau memang tidak ada niat, kenapa kemudian dikasih ke orang? Gitu kan? Kan makanya Kalau memang tidak ada niat, itu langsung dihancurin kan. Tapi ini kan beneran nggak itu dikasih ke orang? Kalau memang itu dikasih ke orang untuk ditonton, berarti ada niat. Kalau loh, kau udah nonton belum? Awas lu ya kalau nggak bagi gue ya. Kan case-nya gini, si video itu diserahkan kepada pelapor dari ex mantan suaminya karena dikatakan bahwa mantan suaminya itu menjelekkan Pertama gini loh, anak, Bang. hanya membuat videonya sendiri menurut undang-undang pornografi adalah tidak pidana pornografi. Hanya membuatnya, walaupun tidak disebarkan. Ya, apalagi kalau disebarkan, kena lagi undang-undang ITE. Ya, menyebarkan yang berbau asusila. Berarti mantannya Inara bisa kena UITE juga, Bang? Kalau ada bukti kena. Ya, kalau ada bukti dia yang bikin video tersebut. Kalau ada bukti dia, jadi ada dua tindak pidana nih. Kalau ada bukti dia yang membuat, kena undang-undang pornografi. Kalau ada bukti dia menyebarkan, kena undang-undang ITE. Ya, yaitu menyebarkan yang berbau asusila, pidana juga. Ada dua tindak pidana. Yang terakhir, kalau si cewek benar nggak bahwa kalau tak ada bukti bahwa memang dia hubungan intim dengan suami orang, ya bisa kena perzinahan. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah si istri ini sudah pernah nggak memperingati mereka agar jangan berlanjut hubungan itu? Coba tanya dulu. Pernah nggak si istri dari si pelapor ini, pernah nggak dia memperingati, sudah tahu nggak hubungan tersebut, pernah nggak memperingati, jangan ganggu suamiku? Pernah nggak? You tanya dulu. Kalau itu pernah ada, berarti si cewek itu sudah tahu cowoknya itu suami orang gitu loh. Jadi sekarang kalian dari sini buru-buru pergi dulu ke si pelapor, tanya, pernah nggak lo ingatin kepada si cewek itu, kepada si I, benar nggak bahwa itu suami saya gitu loh. Ya, emang masa waktu kenalan tidak cerita saya udah punya istri gitu. Kalau itu langkah Apa? langkah istri sah untuk melaporkan suami dan juga Inara apakah tepat? Apa? Maka hukumnya tepat untuk Mawar bisa melaporkan Inara. Istri sah terhadap suami dan Inara itu tepat atau Kok masih nanya? Ya sah lah. Kan dia lebih para negara. Berarti Inara akan dakdikdukser juga nih. Mulailah biar gua mau cakap. Nanti kau bikin judulnya Hotman mengatakan begini. Ya, analisa sendirilah. Jangan dari mulut gua. Berarti Bang, Berarti apa lagi? Bang, Bang, tapi kalau untuk illegal akses itu bang kan dulu kan Illegal atas nama Illegal akses atas dulu. nama Inara. Illegal Atas akses nama itu Virgon, sorry. pidana ringan itu, nggak terlalu serius. Maksudnya itu kan rumahnya kan atas nama Virgon. Iya, Bolehkah itu bisakah dia dilaporkan atas nama illegal akses itu rumah atas nama siapa? Virgon katanya. Anaknya tinggal di situ. Iya. Yang mengatakan illegal akses siapa? Inara. Hah? Inara. Ya kalau selama ini si suami diizinkan untuk datang menemui anaknya, ya bukan illegal akses dong. Benar nggak? Benar nggak? Ya kalau selama ini, apalagi kalau itu rumahnya dia. Ya, apakah benar selama ini si suami ini dikasih izin untuk menjenguk anaknya? Berarti dikasih izin. Mereka
bukan illegal akses. Jadi yang menjadi fokus di sini bukan itu pidananya. Pidananya adalah membuat video porno kalau benar, menyebarkan video porno kalau benar, sama perzinahan. Ada tiga di sini, dan ini semua tindak pidana serius. Kalau benar ada buktinya, yaitu dugaan perzinahan, dugaan membuat video porno, dan dugaan menyebarkan asusila, video asusila. Yang tiga ini yang serius. Jangan illegal akses melulu. Berarti bisa terancam penjara, Bang. CCTV di rumah cewek, Banyak, tapi banyak. handphonenya videonya Pret. kan bisa dicolek tadi udah ini dong. Pasal Sengaja. perzinahan itu bisa dikenakan ke Inara. Mengingat Apa? Apakah pasal perzinahan itu bisa dikenakan ke Inara? Mengingat mereka sudah Siapapun yang gini-gini sama suami orang ya bisa kena perzinahan. Ya, tinggal sekarang benar nggak dia tahu itu bukan suami orang. Ya, itu dulu ya. Siapapun, apalagi perzinahan itu adalah tindak pidana yang sangat susah dibuktikan. Karena hanya masuk ke ruangan, aku hampir tiap hari masuk sama Aspri saya ke ruangan. Apa aku tiap hari berzina? Enggak kan? Harus benar-benar ada hubungan intim. Dan kalau benar itu ada video, berarti hubungan intim itu sudah terbukti kalau benar. Persoalannya sekarang dia tahu nggak bahwa itu adalah suami orang. Kalau dia tahu itu sudah perzinahan, ya. Walaupun mereka telah melakukan pernikahan siri. Pernikahan siri, secara pernikahan siri tidak menjadi alasan menghilangkan perzinahan. Ya, karena yang diakuin itu adalah kawin menurut hukum agama. Ya, oke. Bang, ada pesan-pesan nggak buat Insan, Bang, sebagai lelaki tangguh nih? Sebagai lelaki Apa? Pesan buat pesan Insan. untuk Insan suaminya. Insan yang mana nih? Yang poligami itu, Pak. Yang kebohongan, yang ngomongin Inara bilang belum nikah. Yang dikasih sama Inara. Ya, pesannya siapa namanya? Fahmi. Sebenarnya kamu itu tidak beda dengan jutaan laki-laki lain suka wanita cantik. Ya, jadi masih oke-oke aja deh. Lu juga kalau Inara mau, lu juga pasti mau lo. Udah deh. Kurang pintar.